An Jabirin radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala qala Jibril ya Muhammad walladhi ba'atsaka bil haqq inna lillahi 'abdan min 'ibadihi 'abadallaha khamsa mi'ati sanah ala ra'si jabalin bil bahar. Sesungguhnya Allah ada mempunyai seorang hamba yang mana hamba Allah itu beribadah kepada Allah 500 tahun. 500 tahun. Beribadahnya itu di atas gunung, yang gunungnya itu berada di tengah lautan. Arduhu wa tuluhu salasun zira'an fi salasina zira'a. Yang atas gunung tadi lebar panjangnya 30 hasta kali 30 hasta. Nah di situ ini beribadah. Wal bahru muhitun bih, laut mengelilingi dengannya. Arba'atu alafi parsakhin min kulli nahiyah, 4000 parsakh dari tiap-tiap penjuru. Jadi tengah laut bujur-bujur ada kelihatan pesisirnya. Di situ dia beribadah kepada Allah. Wa akhraja lahu aynan azbatan bi ardil asbuh tafidu bima'in azbin fayastanqi'u ayyajtami'u bi asfalil jabal. Allah mengeluarkan bagi hambanya tadi sumber yang tawar dengan selibar jariji, mengalir dengan air yang tawar, maka terhimpunlah air itu di bawah gunung. Allah sediakan di situ ada sumber banyu yang tawar, padahal di tengah laut. Wa syajaratu rummanin tukhriju lahu fi kulli lailatin rummanah, dan ada pula pohon rumman yang mengeluarkan dia untuk hamba tadi pada tiap-tiap malam 1 biji buah. Ya ta'abbadu yaumah, dia beribadah di siang harinya. Di sehari dia cukup makan sebiji buah rumman. Faiza amsa, bila mana petang hari, nazala, dia turun gunung. Fa asaba minal wudu, dia berwudu. Wa akhazatil karrummana, dia ambil buah rumman itu. Fa akalaha, dia makan. Thumma qama li salatih, kemudian dia berdiri salat. Fasa'ala rabbahu inda waqtil ajal ayyaqbidahu sajida, dia minta kepada Tuhan ketika waktu ajal bahwa dia matikan akan dia dalam keadaan sujud. Dia minta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan sujud. Wa alla yaj'ala lil ardi wala li syai'in yufsiduhu alaihi sabila, dan dia minta kepada Allah bahwa tidak Allah jadikan bagi bumi dan bagi sesuatu yang merusaknya atasnya jalan. Jadinya minta kepada Allah supaya mati dalam keadaan sujud dan utuh tubuhnya, kada diganggu oleh bumi atau binatang lain. Hatta yab'atsahullah, sampai kena hari kiamat, wa huwa sajidun, dia sujud. Itu permintaannya. Minta kepada Allah mati dalam keadaan sujud dan tetap sujud sampai kena hari berbangkit. Qala Jibril fa'ala, Allah kabulkan permintaannya. Allah kabulkan. Panahnu namurru alaih idza habatna wa idza arajna. Ujar Jibril berkata, kami lewat atas itu hamba bila mana kami turun ke bumi dan bila mana kami naik. Kami terlewati itu. Kami turun ke bumi melihat itu hamba yang sujud tadi, padahal sudah mati orangnya nih. Kami naik ke langit melihat juga.
Fanajidu lahu fil ilmi, kami dapati bagi seorang hamba itu pada ilmu, annahu yub'atsu yaumal qiyamah, artinya kami dapat kabar dari Jibril bahwa itu hamba dibangkit pada hari kiamat. Fayuqafu baina yadaillah, dia dihentikan di hadapan Allah. Fayaqulu lahu Rabb, Allah berfirman bagi hamba tadi, adkhilu abdi al-jannata birahmati. Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Fayaqul, si hamba tadi berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, bal bi amali, dengan amalku, dengan amalku. Fayaqul, Allah berfirman lagi, adkhilu abdi al-jannata birahmati, masukkan hamba ini ke dalam surga dengan rahmatku. Fayaqul, dia berkata lagi si hamba tadi, Rabbi, wahai Tuhan, bal bi amali, bahkan dengan amalku. Fayaqulullah, Allah berfirman, qaisu abdi bi ni'mati alaih wa bi amali. Ujar Tuhan, wahai malaikat, hitung hambaku ini dengan nikmatku atasnya dan dengan amalnya. Hitung ya Tuhan. Karenanya merasa masuk surga dengan amalnya. Fatujadu ni'matul basar, maka didapat nikmat penglihatan. Qad ahatat bi'ibadati khamsi mi'ati sana, maka didapatlah nikmat penglihatan itu menghabiskan dengan ibadah 500 tahun. Nah, dihitung nikmat melihat sudah habis ibadah 500 tahun. Wa baqiyat ni'matul jasad, dan tinggal lagi nikmat jasad, belum nikmat pendengaran, nikmat perasaan, nikmat bergerak, belum lagi dihitung. Wa baqiyat ni'matul jasad fadlan alaih, lebih atasnya. Fayaqul, Allah berfirman, adkhilu abdi annar, ini hamba masukkan ke neraka. Kan dihitung kalah. Fayujarru ilan nar, maka dibawalah dia, ditariklah dia ke neraka. Fayunadi, maka si hamba tadi berseru, Rabbi, wahai Tuhanku, birahmatika, dengan rahmat engkau, adkhilnil jannah, masukkan aku ke surga. Hanya mengakui, Rabbi, wahai Tuhan, birahmatika, dengan rahmat engkau, adkhilnil jannah, masukkan aku ke surga. Fayaqul, Allah berfirman, rudduh, kembalikan dia. Fayuqafu baina yadaih, maka didirikan dia di hadapan Tuhan. Fayaqul, Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku yang beribadah 500 tahun tadi, man khalaqaka wa lam taku syai'a. Ujar Tuhan, wahai hambaku, siapa yang menciptakan engkau? Dulu engkau kadada. Lam taku syai'ah, dulu engkau kadada. Ada. Siapa yang menciptakan engkau? Fayaqul anta ya Rabb, engkau wahai Tuhanku. Fayaqul, Allah berfirman lagi, man qawwaka li'ibadati khamsami'ati sana, siapa orang yang menguatkan engkau untuk beribadah kepadaku 500 tahun? Siapa yang menguatkan engkau? Fayaqul, dia berkata, anta ya Rabb, engkau wahai Tuhanku. Fayaqul, Allah berfirman lagi, man anzalaka fi jabalin wasatal lujjah, siapa yang menempatkan engkau di atas gunung di tengah-tengah gelombang lautan. Wa akhrajalakal ma'al azba minal ma'il malih, siapa yang mengeluarkan bagi engkau air yang tawar daripada air yang asin. Wa akhrajalaka kulla lailatin rummanatan, dan siapa yang mengeluarkan untuk engkau tiap-tiap malam 1 biji buah rumman.
Wa innama takhruju marratan pisanah, padahal rumman itu hanya mengeluarkan buah setahun sekali. Padahal rumman itu setahun sekali berbuah, tapi untuk engkau tiap malam berbuah. Wa sa'altahu, dan engkau minta akan Tuhan, ayyak bidaka, bahwa mematikan engkau sajidan sujud, papa'ala, dia kabulkan. Fayaqul, berkata si hamba tadi, anta ya Rabbi, engkau wahai Tuhanku. Qala, berfirman Allah, fadzalika birahmati, yang demikian itu dengan rahmatku. Wa birahmati udkhilukal jannah, dengan rahmatku lah aku masukkan engkau ke dalam surga itu. Adkhilu abdil jannah, wahai malaikat, masukkanlah hamba ini ke dalam surga. Fa ni'mal abdu kunta ya abdi, sebaik-baik hamba adalah engkau wahai hambaku. Fa adkhalahu Allahul jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Qala Jibril, berkata Jibril, innamal asya, hanya saja segala sesuatu, birahmatillah, dengan rahmat Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi Imam Ghazali sudah menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa memasukkan ke dalam pikiran kita bahwa masuk surga itu dengan rahmat, bukan dengan amal. Hatta Nabi kita pun masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Nah, supaya kita paham yang demikian, Imam Ghazali mencontohkan bahwa andai kata ada tukang ini kalau nyoba kerja dari jam 8 sampai jam 5 itu dapat upah 100.000. Nah, jadi duit 100.000 itu didapat oleh tukang dengan amal, dengan pekerjaan. Orang jaga malam dari jam 8 sampai jam 6 pagi itu dapat duit 100.000. Nah, 100.000 itu dia dapatkan dengan amal. Dengan amal. Nah, kalau umpamanya ada tukang ini membangun rumah kita. Sehari 100.000. Sebulan dapat 3 juta. Kita bayar 3 juta, itu dapat 3 juta itu dengan amal. Jadi tukang berhak berkata, ini duit 3 juta adalah ku dapat dengan amal. Nah, tapi kalaunya tukang ini sebulan mestinya dapat 3 juta, diberi oleh tuan ini duit, diberi 3 juta, diberi rumah sebuah, diberi kendaraan sebuah, diberi bini seekor, diberi macam-macam. Nah, apakah berhak si tukang ini berkata bahwa itu ku dapat dengan amal? Kada berhak. Nah, kada berhak. Kalau ini berhak hanya 3 juta. Tapi nang hadiah tuan itu berupa rumah, berupa kendaraan, macam-macam, itu adalah kasih sayang si tuan kepada tukang itu. Itu kasih sayang tuan. Tuan ini sayang lawan tukang ini, bukan hanya 3 juta diberinya, tapi rumah diberinya, kendaraan diberinya, macam-macam diberinya. Nah, ini si tukang kada berhak berkata, ini semua aku dapat dengan aku bekerja. Itu kada berhak. Kalau bekerja cuma dapat 3 juta. Nah, sisanya itu didapat dengan kasih sayang si Tuhan. Nah, itu bandingannya. Kita sembahyang 5 waktu, kita puasa, kita menjalankan segala macam perintah Allah. Kita sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu itu paling-paling menghabiskan waktu setengah jam. 5 waktu menghabiskan setengah jam. Kalau itu upah yang wajar 100.000 itu cukup. Kita sembahyang 5 waktu dapat 100.000 itu sudah cukup.
Rajin orang yang meninggal dunia minta qada akan sembahyang 5 waktu ya. Nah 100.000 bari. Nah itu upah sembahyang 5 waktu dengan pekerjaan setengah jam diberi 100.000 itu cocok. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sembahyang 5 waktu itu Allah sediakan surga. Allah sediakan bidadari. Allah selamatkan dari neraka. Allah beri macam-macam kenikmatan. Nah, itu bukan dengan sembahyang, tapi dengan rahmat Allah. Nah, jadi di situ kita mengerti bahwa kita masuk surga itu sedikit pun bukan dengan amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita, kada layak kita diberi surga. Pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Allah kepada kita itu kada cocok surga. Paling-paling misalnya dapat sebuah rumah, ya itu wajar. Seumur hidup kita sembahyang, puasa, diberi Tuhan sebuah rumah, nah itu cocok. Tapi ini surga diberi Allah, nang luasnya kada terkira, apa yang kita hendak ada. Nah itu tentu rahmat Allah, bukan gawian kita, sembahyang, puasa kita yang menyebabkan dapat ganjaran seperti itu. Nah makanya tadi jar Jibril, innamal asya birahmatillah ya Muhammad. Hanya saja segala sesuatu itu dengan rahmat Allah wahai Muhammad.